Selamat datang di video ini. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana teknologi dapat membentuk kembali dunia kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan? Hari ini, kita akan melihat lebih dekat pada pembangkit listrik tenaga air Yanu yang luar biasa di Tiongkok. Sebuah proyek yang bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi juga tentang memanfaatkan kekuatan alam untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kita akan mengeksplorasi kisah-kisah kemanusiaan di balik upaya ambisius ini, mulai dari penggunaan AI dan pencetakan 3D yang inovatif hingga kehidupan yang ingin ditingkatkan di komunitas terpencil. Kita juga akan membahas keseimbangan antara kemajuan dan lingkungan, yang menyoroti tantangan dan kemenangan bersama. Setelah mendalami inti dari proyek transformatif ini, kami akan berbagi bagaimana bendungan Yanu lebih dari sekadar prestasi teknis, tetapi merupakan sebuah harapan akan energi berkelanjutan yang dapat menginspirasi perubahan di seluruh dunia. Sebuah proyek besar yang disebut pembangkit listrik tenaga air Yanu. Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok benar-benar meningkatkan permainannya dalam hal inovasi konstruksi, terutama di dunia pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Yanu adalah contoh sempurna dari tren ini. Ini bukan hanya tentang membangun bendungan besar, tetapi juga tentang penggunaan teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan dan pencetakan 3D, untuk mengubah cara kita berpikir tentang infrastruktur. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan lingkungan, bendungan ini menonjol bukan hanya karena ukurannya tetapi juga karena potensinya untuk berdampak pada jutaan nyawa. Pertama-tama, mari kita bahas seluk-beluknya. Bendungan Yanu merupakan struktur yang mengesankan dengan ketinggian sekitar 180 meter atau sekitar 590 kaki, dan terletak di atas Sungai Kuning di Tibet. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan aliran sungai guna menciptakan waduk besar yang akan membantu meningkatkan pasokan energi di wilayah ini. Proyek ini direncanakan selesai pada tahun 2024 dan diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi Tiongkok yang terus meningkat. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya seberapa besar waduk ini. Waduk ini akan mencakup sekitar 3.000 hektar, yang merupakan wilayah yang sangat luas. Hal ini akan sedikit mengubah lanskap setempat, namun transformasi ini bukan hanya mengenai perubahan fisik, tetapi juga tentang bagaimana energi diproduksi dan dikonsumsi di salah satu wilayah paling terpencil di negara ini. Proyek ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar oleh pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukannya, dengan target ambisius sebesar 1.200 gigawatt pembangkit listrik tenaga air pada tahun 2030. Jumlah tersebut merupakan jumlah pembangkit listrik yang sangat besar. Sekarang, mari kita bahas bagaimana sebenarnya mereka membangun bendungan ini. Yang membedakan proyek Yanu adalah penggunaan teknologi otomatisasi dan robotika. Bayangkan robot bertenaga AI melakukan banyak pekerjaan berat. Mereka memiliki truk, bulldozer, dan ekskavator yang bekerja sama, sehingga membuat proses konstruksi lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dengan mengandalkan mesin otomatis ini. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Berkat teknologi pencetakan 3D, garis waktu konstruksi telah dipercepat secara signifikan. Metode ini memungkinkan perakitan komponen dengan cepat, sehingga memungkinkan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan jika menggunakan metode tradisional. Ditambah lagi, pendekatan lapis demi lapis untuk membangun berarti lebih sedikit limbah, hingga 30% lebih sedikit. Faktanya, ini adalah masalah besar dalam industri yang sering dikritik karena dampak lingkungannya. Jadi, apa akibatnya jika bendungan Yanu beroperasi? Bendungan ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 5 miliar kilowatt jam listrik setiap tahunnya. Sebagai gambaran,
energi yang dihasilkan cukup untuk memasok sekitar 50 juta orang. Hal ini akan sangat meningkatkan akses energi di Provinsi Henan dan wilayah sekitarnya. Proyek ini selaras dengan tujuan Tiongkok yang lebih luas untuk meningkatkan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Bendungan ini juga akan membantu menstabilkan jaringan listrik setempat, memastikan pasokan energi yang dapat diandalkan, baik untuk rumah tangga maupun industri. Hal ini sangat penting karena permintaan energi terus meningkat, didorong oleh urbanisasi dan pertumbuhan industri. Jangan lupakan juga pengendalian banjir yang diharapkan dari bendungan ini untuk membantu mengelola ketinggian air saat hujan deras, yang merupakan nilai tambah besar bagi pengelolaan air secara keseluruhan di wilayah ini. Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang sisi teknologi. Penggunaan teknologi robotik dalam proyek Bendungan Yanu menandai kemajuan besar dalam metode konstruksi ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mesin yang digerakkan oleh AI terlibat dalam segala hal, mulai dari memindahkan tanah hingga menuangkan beton. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi ketegangan fisik pada pekerja manusia. Drone juga memainkan peran penting dalam proyek ini. Mereka tidak hanya mengambil foto udara, tetapi juga dilengkapi dengan kamera dan sensor beresolusi tinggi yang menyediakan data real-time, memungkinkan manajer proyek untuk mengawasi kemajuan konstruksi dan membuat keputusan cepat. Jika ada masalah yang muncul, mereka dapat mengatasinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Tingkat pengawasan ini adalah kunci untuk menjaga semuanya berjalan lancar. Sekarang, mari kita bicara tentang pencetakan 3D sebentar. Teknologi ini memungkinkan tim untuk membuat struktur kompleks yang sulit dibangun menggunakan metode tradisional. Dengan menggunakan bahan canggih, mereka dapat menghasilkan komponen yang ringan dan sangat tahan lama. Ini sangat penting ketika mempertimbangkan bagaimana peristiwa cuaca ekstrim menjadi lebih umum karena perubahan iklim. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini pertama kalinya pencetakan 3D digunakan dalam konstruksi? Bukan, Bendungan Yanu hanyalah salah satu dari banyak proyek yang memanfaatkan teknologi inovatif ini. Misalnya, toko buku Universitas Tsinghua di Tiongkok memamerkan apa yang dapat dilakukan pencetakan 3D dalam desain arsitektur, dan NASA bahkan telah membahas penggunaan teknologi serupa untuk membangun habitat di bulan. Proyek-proyek ini menyoroti tren yang berkembang dalam mengintegrasikan metode konstruksi inovatif di berbagai sektor. Pencetakan 3D dalam konstruksi mendapatkan daya tarik di seluruh dunia. Misalnya, Dubai telah menetapkan target agar 25% bangunannya dibangun menggunakan teknologi pencetakan 3D pada tahun 2030. Tren ini menunjukkan adanya gerakan yang lebih luas menuju pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan konstruksi. Namun, meskipun Bendungan Yanu penting dalam peningkatan energi, hal ini juga memicu perbincangan mengenai dampak lingkungannya. Proyek pembangkit listrik tenaga air besar seperti ini dapat berdampak serius terhadap ekosistem lokal, mengubah aliran air, dan mungkin mendorong satwa liar keluar dari habitatnya. Ini telah memicu perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi kita dengan menjaga planet ini. Ditambah fakta bahwa biara bersejarah di Tibet sedang direlokasi karena proyek tersebut. Namun, inilah kabar baiknya, mereka menggunakan AI dan pencetakan 3D untuk membantu mengurangi sebagian dari dampak lingkungan ini dengan menyederhanakan konstruksi dan mengurangi limbah. Mereka bertujuan menjadikan proyek ini berkelanjutan, namun tetap penting untuk mengawasi hal-hal seiring berjalannya proyek. Mereka juga melakukan penilaian dampak lingkungan untuk melihat bagaimana bendungan akan mempengaruhi tumbuhan dan hewan lokal,
serta menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Mereka juga berencana menambahkan sistem jalur ikan ke bendungan ini sehingga ikan masih dapat bergerak bebas. Ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem alam. Bendungan Yanu juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana AI dapat mengguncang industri konstruksi dengan menggunakan sesuatu yang disebut teknologi kembar digital. Pada dasarnya, ini adalah model virtual bendungan, yang memungkinkan insinyur untuk mengawasi bagaimana proyek berlangsung selama konstruksi dan bahkan setelah selesai. Teknologi ini memungkinkan analisis data waktu nyata, yang berarti mereka dapat melakukan pemeliharaan sebelum terjadi kesalahan, menghemat waktu dan uang untuk perbaikan. AI juga dapat menggali banyak data untuk menemukan potensi masalah atau ketidakefisienan dalam proses konstruksi. Kekuatan prediktif semacam ini benar-benar dapat membantu menjaga proyek tetap pada jalurnya dan sesuai anggaran, menjadikannya game changer untuk pekerjaan infrastruktur skala besar. Bagian terbaiknya, pembelajaran dari Bendungan Yanu dapat membantu membentuk proyek-proyek infrastruktur masa depan tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Karena semakin banyak negara ingin meningkatkan sistem energinya, AI dan teknik konstruksi tingkat lanjut mungkin akan memainkan peran besar dalam cara kita membangun dan memberi daya pada masa depan. Jadi, apa manfaatnya? Pembangkit listrik tenaga air Yanu lebih dari sekadar proyek konstruksi besar-besaran, ini adalah lompatan maju dalam produksi energi dan pembangunan infrastruktur. Dengan bantuan AI dan pencetakan 3D, Tiongkok menetapkan standar baru untuk proyek-proyek masa depan yang berfokus pada efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi. Saat kita menghadapi tantangan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan energi global, wawasan dari proyek Yanu kemungkinan besar akan memandu masa depan pembangkit listrik tenaga air dan teknologi konstruksi. Proyek ambisius ini bukan hanya tentang menghasilkan energi, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat membantu kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.